Meeting tools window. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mau coba lanjut cerita tentang pesantren di Inggris. Mungkin setelah teman-teman tahu bahwa ada banyak sekolah Islam dan bahkan ada pesantren khusus putri dan juga khusus putra, pertanyaan berikutnya adalah biaya yang juga jadi concern kami ketika itu. Setelah lama mencari info, googling, tanya-tanya, baca-baca, ya, riset kecil-kecilan, dan alhamdulillah eh, mulai ada cahaya terang. Terus coba komunikasi langsung, kirim email, bahkan langsung telepon-telepon. Ya, saya juga cek di Google Map, ya, misalnya Islamic Boarding School for Girls gitu. Muncul itu daftar-daftar ada di Google Map. Terus kan praktis ya buat tunanetra, di Google Map tuh bisa, kalau ada teleponnya bisa langsung call gitu, telepon satu-satu gitu. Dan alhamdulillah mulai hanya banyak sekolah gitu, biaya-biayanya untuk eh, Islamic school yang private, ya, yang full day, artinya yang bukan asrama, yang bukan boarding, itu range-nya antara 3.300 per tahun, ya, 3.300 pound sterling, sampai 5.000-an, kalau nggak salah 5.000-an pound sterling. Itu masih cukup affordable lah ya, itu kan per tahun. Jadi mungkin per bulannya sekitar 300 sampai 400-an per bulannya. Jadi masih cukup affordable kalau dibandingkan dengan sekolah swasta, ya, yang bukan berbasis agama, itu mahal sekali. Saya pernah waktu cari sekolah di Northern Ireland aja, ya, bukan di England, bukan di Scotland gitu, tapi di Belfast lebih khususnya, itu mahal sekali. Nggak kebayang, puluhan ribu gitu pound sterling per tahun. eh ya belasan ribu, ya ada juga puluhan ribu. Dan akhirnya dapat di salah satu pesantren di Inggris. Saya tidak bisa menyebutkan nama dan tempat persisnya. Nanti teman-teman bisa uh, japri saja, ya, bisa komentar nanti. Eh, saya juga ada Facebook, ya, Taufik Effendi Tunanetra. Atau kalau teman-teman cek di Google, ya, atau kalau komentar di sini biasanya masuk ke email, nanti kita bisa lanjut komunikasi. Nah, yang di asrama pesantren anak saya ini setahunnya 3.300. Setelah kita hitung-hitung 300 per bulan, oh, oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, ini udah belum belum kebayang macam-macam gitu ya. Terus nah, itu bisa dicicil 3 kali. Jadi cicilan pertama itu 1.100. Namun eh, selain yang 1.100 itu ada biaya 250 juga di awal, ya. Jadi ketika baru masuk kita bayar 250 cash, 1.100-nya itu ditransfer. Nah, dikasih waktu sampai awal Januari untuk berubah pikiran. Jadi kalau seandainya nggak jadi lanjut di asrama, uang yang 1.100 itu dikembalikan gitu. Tapi yang 250 itu tidak, karena mungkin terpakai ya untuk biaya selama trial, selama percobaan di sana kan dari September, Oktober, November, Desember, sekitar 4 bulan, lumayan lah 250, murah meriah ya.
tinggal makan belajar gitu kan, tuition, bayar SPP dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir tuh murah banget lah kalau homestay saja, misalnya homestay itu masya Allah mahalnya luar biasa. Jadi nah ini anak saya eh, tinggal di sana selama 4 bulan, sekelilingnya teman-teman native ya, walaupun eh, dari berbagai latar belakang, tapi kan Muslim dan mereka native ya, karena banyak umumnya lahir dan besar di UK gitu. Jadi kalau sengaja homestay saja tuh mahal, nggak kebayang, sekedar istilahnya seminggu aja mungkin eh, bisa jutaan gitu ya, atau bahkan kalau sebulan aja mungkin bisa belasan juta. Maaf. Nah ini 150 pound, kira-kira sekitar 5 juta kurang lah ya, 5 juta rupiah kurang itu dikasih trial. Nah itu untuk biaya. Terus ternyata ada biaya-biaya lain ya, biaya-biaya lainnya ketika wawancara gitu kan, untuk tes wawancara dan tour itu alhamdulillah jadi di satu waktu. Maaf, sedang kurang sehat. Eh iya, karena kami dari Belfast, beda pulau ya, beda daratan, jadi ada biaya untuk tiket pesawat ya, istri dan anak, terus transportasi lokal ya, kereta. Terus kalau kereta kita ketinggalan atau macet, kita mau berwaktu ya otomatis pakai taksi ya. Jadi ya itu korbanan lah ya, investasi akhirat. Terus ada libur di bulan Oktober itu libur seminggu. Namun karena kami jauh, alhamdulillah ada satu keluarga yang berkenan gitu menampung. Kebetulan keluarga Indonesia juga, alhamdulillah. Jadi kak seniornya anak kami itu dari keluarga Indonesia, dan komunikasi terus dengan keluarganya, orang tuanya, alhamdulillah. Jadi itu tentu ada biaya. Jadi ya buat pulang pergi ke London gitu, dari asrama dijemput, terus kemudian ya ada biaya-biaya eh, kebutuhan anak ya, misalnya seragam gitu kan, pakaian-pakaian harian, terus ya duvet dan segala macamnya itu adalah kelengkapan kamarnya dia, terus eh, cemil-cemilan gitu kan, karena di asrama ya, eh, butuh jajan, butuh apa gitu kan. Jadi ya lumayan. Eh, Setelah itu, nah ini untuk Desembernya ada libur 2 minggu kan. Jadi pulang ke rumah ke Belfast. Jadi eh, ada biaya untuk tiket pesawat dan transportasi lokal gitu. Tapi ya alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya Allah, memberikan rezeki, memudahkan, mampukan ya, kami coba semampu kami ya, insya Allah. Nggak bisa dihitung, nggak bisa. Kalau dihitung, aduh, masya Allah, mungkin bisa beli rumah gitu ya. Selama 3 tahun di sana ya bisa senilai nominal rumah. Kalau di Indonesia mungkin setahun estimasi kami beri kan untuk sekolah dan asrama dan makan gitu ya, kan 3.300. Nah biaya plus plusnya ya jajan, tiket, terus eh, kebutuhan eh, hari-hari gitu kan, sabun dan segala macam gitu kan, biaya untuk laundry, untuk telepon gitu, pakai koin ya, pakai koin lumayan murah sih, alhamdulillah. Cuma kan butuh tetap dianggarkan ya, prediksi kami mungkin maksimal 5.000 kali ya, 5.000 pound sterling, 4.500 sampai 5.000 pound sterling. Tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Dia jadi punya teman-teman, yang bahkan gak hanya teman kan, sahabat, karena 24/7 ya, 24 jam. Dan jadi dia punya sahabat-sahabat yang native dari berbagai negara, gak cuma Asia, bahkan juga Eropa dan Saudi Arabia ya, banyak yang ada di sana. Dan Jerman, Perancis, Kanada, dan macam-macam. Gak cuma dari Inggris Raya gitu, India, Pakistan, Bangladesh. Dia juga belajar bahasa Arab dan bahasa Urdu.
Terus itu tadi tentang biaya dan programnya apa aja. Nah, anak kami ambil programnya Alimiyah. Alimiyah ya mungkin seperti dunia ya. Jadi paginya belajar agama, macam-macam lah kayak di Indonesia, kayak sekolah Islam terpadu gitu kan, ada fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak gitu-gitu ya. Bahasa Arab dan seterusnya gitu. Itu pagi sekolah agama, nah siangnya yang sekolah umum yang Cambridge kurikulumnya GCSE. Chemistry, physics kayak gitu-gitu. Terus rutinitasnya dari lumayan lah, lumayan. Tapi tidak sepadat di Indonesia, pesantren Indonesia kayaknya. Karena kan di sini ya mungkin karena dipantau terus ya oleh eh, badan eh, assessment. Tapi ya alhamdulillah, alhamdulillah eh, punya sahabat dunia akhirat itu masya Allah gitu. Dan sahabat seumur hidup insya Allah. Karena kan tidak ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar ya. Yang sering jadi masalah itu ketika di tempat umum, kalau di negara-negara Arab Barat ini ya anak-anak makin besar perbedaan makin mencolok gitu, karena ketika kita menjaga untuk tidak pacaran, menjaga interaksi lagi perempuan, nah usia remaja kan mereka mulai tambah bebas gitu kan, pergaulan dan seterusnya itu kan makin makin besar ya perbedaannya gitu. Jadi belum minum-minum party-party kan, ini kita kan tidak ada gitu kan. Ini ya alhamdulillah. Nah, setelah selain Alimiyah ada program juga Hafiz namanya. Jadi program hafalan Quran gitu. Jadi kalau yang fokusnya hafalan Quran, ya dia fokus ke sana gitu, hafalan Quran, dan juga mungkin ada ilmu-ilmu yang mendukung gitu ya, bahasa Arab dan lainnya misalnya. Selain itu ada juga Sanatain yang program 2 tahun. Jadi setelah GCSE, jadi dia masuk pas A level ya, setelah ketika di usia 16 tahun setelah GCSE. Ambil ambil A level 2 tahun dan selesai program agama juga gitu. Oke, jika nanti ada pertanyaan ya silakan komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi. Insya Allah nanti akan ada cerita-cerita berikutnya yang insya Allah bisa jadi manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada khilaf dalam penyampaian sharing tadi. Terima kasih.